Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Ahmad Rafli. Saya mengupload video kembali dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan tugas online kuliah saya dengan judul merangkum materi audit sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Agung Priambodo, Eskom Mkom. Disusun oleh Ahmad Rafli dengan NIM 0111705503125013, Fakultas Teknik Jurusan Sistem Informasi, Universitas Satya Negara Indonesia. Di sini ada pengertian audit, yaitu audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuan. Tujuan tersebut adalah pengamanan atas aktiva dukungan sistem informasi berbasis komputer dalam pengamanan aktiva yang terdapat bagian atau fungsi pengolahan data elektronik yang meliputi hardware, software, personel, file, dan data pendukung sistem informasi. Pemeliharaan atas integritas data. Integritas data di dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer mempunyai pengertian bahwa data yang diolah dalam suatu sistem informasi berbasis komputer haruslah data yang memenuhi syarat. Peningkatan efektivitas. Pengguna sistem informasi berbasis komputer harus dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini berarti perlu adanya evaluasi terhadap sistem informasi dan kebutuhan pemakai terhadap sistem informasi. Peningkatan efisiensi. Pengguna sistem informasi berbasis komputer harus dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pendukung efisiensi operasi organisasi. Artinya sebuah sistem informasi yang efisien yaitu dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Kerugian akibat kehilangan data. Informasi sebuah organisasi bisnis akan menjadi sebuah potret atau gambaran dari kondisi organisasi tersebut di masa lalu, kini, masa mendatang. Jika informasi ini hilang, akan berakibat cukup fatal bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Pemrosesan komputer menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Bahkan, banyak di antara organisasi tersebut sudah saling terhubung dan terintegrasi. Akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam pemrosesan di dalam komputer. Pengambilan keputusan yang salah. Akibat informasi yang salah, kualitas sebuah keputusan sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi tergantung kepada jenis keputusan yang akan diambil. Alasan manajemen memerlukan sebuah audit sistem informasi antara lain kerugian karena penyalahgunaan komputer. Hal utama yang mendorong perkembangan dalam audit sistem informasi dalam sebuah organisasi bisnis adalah karena sering terjadinya kejahatan penyalahgunaan komputer. Selanjutnya, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi dalam sebuah sistem informasi. Hardware, software, data, dan personil adalah merupakan sumber daya organisasi. Beberapa organisasi bisnis mengeluarkan dana yang cukup besar untuk investasi dalam penyusunan sebuah sistem informasi, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusianya,
sehingga diperlukan sebuah pengendalian untuk menjaga investasi di bidang ini. Interaksi keahlian dalam audit. Interaksi keahlian dalam audit sistem informasi. Audit sistem informasi bukan hanya sekedar perluas dari tradisional auditing atau manual auditing. Kebutuhan akan audit sistem informasi beranjak dari dua hal, yaitu auditor yang menyadari bahwa komputer berpengaruh dalam fungsi atestasi yang mereka lakukan. Yang kedua, organisasi dan manajemen menyadari bahwa sistem informasi komputer merupakan sumber daya yang bernilai sehingga perlu adanya pengendalian seperti halnya sumber daya lain dalam organisasi. Audit sistem informasi bukan hanya sekadar perluas dari tradisional auditing atau manual auditing. Kebutuhannya akan audit sistem informasi beranjak dari dua hal, yaitu yang pertama, auditor menyadari bahwa komputer berpengaruh dalam fungsi atestasi yang mereka lakukan. Kedua, organisasi dan manajemen menyadari bahwa sistem informasi komputer merupakan sumber daya yang bernilai sehingga perlu adanya pengendalian seperti halnya sumber daya lain dalam organisasi. Itulah materi dari mata kuliah audit sistem informasi. Mohon maaf kepada pemirsa penonton channel YouTube saya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan dalam pembuatan video tersebut. Dan juga jangan lupa ya, mohon bantu like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.